warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hey. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke teman-teman, gimana nih penampilan Ana di video kali ini? Udah kayak cewek-cewek kue belum? Karena di sosial media, apalagi di TikTok nih, itu rame banget cewek kue, cewek cewek memba, pamumba, pokoknya mamba apa entahlah ya itu. Pokoknya itu kalau salah sebut itu bisa komen aja di bawah, karena Ana nggak terlalu ini, tapi ini kayaknya Ana penampilannya kayak cewek-cewek kue tiramisu gitu nggak sih? Oh ya, apa mungkin bukan cewek tiramisu, cewek kue yang black forest lebihnya siapa nggak bolu karamel. Oh iya, bolu karamel karena ininya kan karamel. Bisa jadi kalau nggak kita termasuk ke cewek yang black forest, apa nggak ke cewek yang karamel kali ya, bolu karamel. Tapi nggak apa-apa guys, apapun itu fashion kita, apapun itu gaya kita, kita harus bangga kepada diri kita sendiri. Dan kita juga harus, walaupun ngikutin tren, ngikutin zaman, kita juga harus tetap selalu menutup aurat yang rapi, pakai ciput, pakai kerudung, pokoknya menutup aurat yang bener-bener banget menutup. Jadi teman-teman, di video kali ini kita nggak akan ngebahas fashion dari cewek kue, cewek mumba, mimba, atau cewek apanya lagi dan lain sebagainya. Akan tetapi di video kali ini kita akan ngebahas berita yang lagi viral banget. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih kisah aslinya. Yang punya Twitter mungkin bahkan langsung baca di Twitternya langsung, apa enggak nonton TV atau lewat simpang siur dari FYP orang atau dari YouTube-nya sendiri. Mungkin kalian teman-teman udah pada tahu kisah di mana seorang wanita menikahi seorang wanita dan mengetahui bahwasannya suaminya itu adalah seorang wanita ketika mereka menjalani pernikahan selama 10 bulan guys. Oh my god! Wow! Jadi teman-teman, kisah ini tuh pertama kali booming dan viral berasal dari cuitan netizen di akun Twitter yang bernama Fashion Street Style. Dia ini bercerita bahwasannya dia ini dirugikan atau bahkan pemalsuan identitas, agama, dirugikan habis-habisan, pelecehan dan lain sebagainya. Jadi awal mula mereka ketemu lewat aplikasi chatting atau aplikasi dating, yaitu aplikasi Tantan, dan dimana mereka ketemu terus match dan melakukan chattingan online. Sehingga si pelaku ini mengaku bahwasanya dirinya ini mualaf sedang mencari pendamping hidup yang berprofesi sebagai dokter dan juga pengusaha batu bara. Tapi guys, kalau misalkan kita ngelihat dari bentuk chattingannya, dari bentuk cara perlakuan dia, cara dia ngechat si korban ini, emang nggak kelihatan kayak seperti wanita. Kayak itu kan kalau misalkan ciri khas wanita ngechat itu kayak gimana, pokoknya ada lah ya wanita itu kalau misalkan lagi chattingan tuh ada aja ngechatnya. Setomboy-tomboynya cewek, kayaknya kalau lagi chattingan tuh kayaknya ciri khas banget nih cewek. Tapi kalau misalkan kita bisa ngelihat nih dari bentuk-bentukannya ini emang kayak bukan bentuk cewek banget, akan tetapi lebih ke para lelaki-lelaki modus lah ya, buaya modus kelas ikan teri mungkin bisa dilihat kalau misalkan dari chattingannya, kalau misalkan anak amati dari ceritanya. Dan ditambah lagi si korban ini emang belum pernah pacaran dan emang gak mau pacaran aja, mungkin tipe-tipe yang kalau misalkan ketemu dan pas dan yaudah deh nikah aja, mungkin karena udah waktunya juga gitu ya. Tapi gini ya, tapi ya jangan seujon dulu gitu ya, kita itu nggak boleh seujon, kita jadi orang nggak boleh seujon. Jadi mungkin begitulah caranya untuk mencari seseorang teman gitu, atau curhat, atau mungkin cuman iseng-iseng aja. Karena ada guys beberapa orang tuh yang cuman sepi, udah deh ngiseng coba download kayak gini, terus habis itu ngapus lagi. Ketika itu ada mungkin dirinya udah pas nih, udah mau menikah, terus ketemu nih yang pas bagi dia, jadi terus dianya juga serius, bahkan sampai si pelaku ini datang beneran guys ke rumahnya, dari lahat tuh ya, dari rumahnya si pelaku ke rumahnya si cewek ini, datang beneran kayak gitu. Jadi kan emang kayak bener-bener berarti ini udah mah tipe aneh kayak gitu kan. Terus juga pekerjaannya ya udahlah ya mantep gitu. Terus
yaudah deh terima aja gitu. Jadi teman-teman, singkat cerita, setelah selama 1 minggu berada di Jambi, si pelaku ini kembali lagi nih ke Lahat dengan alasan ia ingin memenuhi berkas-berkasnya. Karena kan tadi pengen melaksanakan acara lamaran, jadi dia harus memenuhi berkas-berkasnya karena dia ini seorang mu'alaf. Karena sebelumnya dia mengaku agamanya adalah Kristen. Dan setelah beberapa hari gitu ya, pindah ke Lahat, sekitar 3 harian berada di Lahat, adik angkatnya ini menelpon nih si korban bahwasanya ibunya ini meninggal karena COVID. Akhirnya teman-teman, setelah proses 3 hari pemakaman dari ibu si pelaku ini, si pelaku datang kembali nih ke Jambi dengan niat ingin melamar si gadis atau si korban ini. Akan tetapi dia ini tetap sama, tidak membawa berkas-berkas yang diminta. Karena kan kalau misalkan mau nikah pasti butuh berkas-berkas yang seperti KTP, mungkin KK, terus foto, pokoknya berkas-berkas pengen nikah lah ya gitu teman-teman. Tapi si pelaku ini nggak bawa. Dan karena berkat desakan dari om dan tantenya juga, serta si pelaku ini ngedesak terus ingin menikah siri, akhirnya mereka ini menyarankan nikah siri. Karena sebelumnya juga ada nih tetangganya yang nikah siri karena bekas-berkasnya belum lengkap. Dan karena berkat dari saran om dan tantenya si korban ini dan juga si pelakunya ini nih yang kayak udah sih nikah siri aja, kayak gitu, akhirnya mereka melakukan nikah siri, akan tetapi tidak dihadiri oleh keluarga si korban, baik ibu atau ayahnya, karena mereka itu sedang sakit. Ibu atau ayahnya si korban sedang sakit. Sedangkan dari pihak laki-lakinya itu emang gak datang sama sekali guys, karena mungkin faktor jauh dan hanya VC saja. Sejak terjadinya nikah siri itu dan VC, si korban ini yakinlah bahwasanya si pelaku ini benar-benar dokter bedah syaraf dan juga seorang pengusaha dari beberapa PT. Karena tapi kita nggak bisa nih ya guys yang nyebutin di sini, nanti PT ini nggak bisa guys, nanti malah kita yang kena. Dan didukung juga kan teman-teman dari beberapa undangan tuh yang di undangannya ditulis gelarnya tuh sampai nggak muat teman-teman, sampai mungkin yang mengetik undangan kok banyak amat mungkin gitu ya, tapi kita nggak tahu, kita nggak boleh seuzon. Ingat tadi kita nggak boleh seuzon teman-teman. Iya. Dan ketika mereka telah melakukan nikah siri nih, akhirnya si korban ini dibawa nih jauh dari orang tuanya. Pokoknya nggak tinggal di rumah orang tua si korban, pokoknya dibawa jauh lah ya si korban ini. Kayak wanita pada umumnya setelah menikah pasti kan diajak nih sama si cowok untuk tinggal bersama, kayak gitu intinya. Akan tetapi malah bukannya gimana ya, nyambung silaturahmi dan lain sebagainya, akan tetapi semua akses untuk menuju teman-temannya, semua akses untuk menghubungi ibu bapaknya, untuk menghubungi keluarganya itu dibatasi oleh si pelaku ini teman-teman. Sampai si korban ini rugi 300 juta oleh pelaku dengan alasan katanya ingin menyembuhi ayahnya, karena ayahnya si korban ini sakit stroke. Dan kayak dia ini, oh dokter bedah saraf yaudah deh sama aneh aja kayak gitu. Jadinya rugi sampai 300 juta. Dan bukan hanya rugi sampai 300 juta aja ini teman-teman, akan tetapi si pelaku ini menghasut si korban agar membenci ibu kandungnya. Ih, durhaka banget gak sih? Ibu kandung loh yang telah melahirkan, ayah yang telah mendidik, ya gak sih? Dihasut, dibenci. Tapi emang kalau misalkan cewek-cewek emang udah bucin kayak gitu ya, cewek-cewek emang udah sayang, apalagi sampai dicuci tuh otaknya, emang kayak sampai dicuci otaknya tuh emang udah parah banget sih teman-teman. Karena bukan cuman kesadaran aja yang diiniin, akan tetapi kayak perasaan dia, feeling dia dan lain sebagainya. Pokoknya udah kayak udah nggak mikirin deh orang-orang sekitar yang dulu ngerawat dia dari kecil. Dan kejahatannya ini nggak cuman sampai di situ aja guys, akan tetapi si korban ini ketika sakit disuntikin nih sama pelaku, entah itu apaan yang disuntikin, padahal si pelaku ini kan bukan dokter, tetapi ya udah main impus aja, entah itu impusnya dari mana, entah itu apa obat yang disuntikin ke si korban itu, dan juga melakukan percobaan untuk bunuh diri guys. Jadi adalah ceritanya, kalian tinggal baca aja di akun Twitternya Passion Street Style, itu lengkap banget. Kalau misalkan salah dari yang Ana sampaikan kan, karena guys di video kali ini Ana hanya mengambil poin-poin pentingnya dari intisari cerita si punya mbaknya ini, dan juga akan kita menjadikan pelajaran nih untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita nih sebagai netizen jangan ngehujat guys.
kita setidaknya memberikan dukungan, memberikan semangat dan motivasi. Karena akibat dari ulah si pelaku ini, si korban ini menderita trauma dan juga gangguan PTSD kronis. Jadi teman-teman, PTSD adalah gangguan pasca trauma yang ditandai dengan rasa ketakutan karena habis menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan, dan juga dia ini rasa histeris, pokoknya ketakutan, dan gangguannya ini sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun teman-teman. Kasihan banget kan, emang aduh nggak punya hati banget deh itu si pelaku, bisa-bisanya gitu melampiaskan sama orang yang benar-benar aduh entahlah. Tapi kita dukung ya teman-teman, bukan malah dihujat, tetapi kita harus mendukung supaya mbaknya ini bisa pulih kembali dan mbaknya ini bisa bangkit kembali. Oke teman-teman, dari cerita si mbaknya ini kita dapat mengambil poin-poin penting nih, bahwasannya kita memilih jodoh itu bukan cuman sacet langsung jadi, enggak teman-teman. Akan tetapi kita harus ngeliat dulu nih, bibit bebotnya gimana, garis keturunannya gimana, dia orangnya gimana, dan lain sebagainya. Bukan cuman pengen hartanya aja nih, enggak teman-teman. Tapi kita harus emang benar-benar tahu. Bahkan di dalam Islam kita itu memilih jodoh atau calon pasangan kita untuk di kehidupan kita, menemani kita di dunia nih. Tapi bukan hanya di dunia aja, tetapi menemani kita juga agar berjodoh nih di akhirat. Itu ada 4. Diriwayatkan hadis dari Muslim yang dimana Nabi Muhammad SAW bersabda, nikahilah wanita karena 4 perkara, yaitu kekayaannya, kedudukannya, parasnya, dan juga agamanya. Maka hendaklah kamu menikahi karena agamanya atau keislamannya, karena kamu tidak akan merugi. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, kita tuh harus dengar kalau misalkan memilih seorang, pokok ini untuk yang laki ya, kalau misalkan kita memilih seseorang itu pendamping hidup kita karena agamanya. Karena kalau misalkan karena kecantikannya, pasti bakal ngeluntur dengan seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia. Pasti nanti kalau udah tua ya yang cantik ya pasti bakal peot, ya enggak? Mau seganteng-gantengnya opa Korea, pasti ketika tua juga ya pasti bakal peot. Mau seganteng-gantengnya Aliando, pasti ya kalau misalkan udah tua ya pasti bakal peot juga, ya enggak? Mau secantik-cantiknya Bella Cynthia Dewi, sebenarnya aku nggak cantik sih teman-teman. Pokoknya udahlah, yaudah deh, banggain aja diri sendiri ya teman-teman, daripada nggak ada yang banggain. Ya udah diri sendiri aja gitu yang dibanggain. Kalau orang lain kan aduh nanti terbang, ya enggak? Iya. Yaudah pokoknya secantik-cantiknya diri kita pasti nanti bakal tua bakal peot, ya enggak? Kalau misalkan mau sekaya-kayanya kita pasti bakal jatuh juga, karena nggak akan ada yang kekal di hidup ini teman-teman. Di dunia ini tuh nggak ada yang kekal. Dan tip dari Rasulullah ini bukan cuman cowok memilih cewek aja berarti cewek berarti nggak boleh milih, ya enggak. Tapi kita juga berhak juga nih memilih, ya sama tadi, karena kekayaannya, karena keturunannya juga nih. Kita harus tahu nih, dia ini turunan siapa, turunan Fir'aun apa turunan dari Nabi Muhammad SAW. Kan kalau misalkan dari turunan Fir'aun udah jelas tuh ya dia salah gitu, maksudnya ya udah salah gitu. Kalau misalkan turunan dan umat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada Allah, pasti kan itu udah bagus tuh akhlaknya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Aduh, pengen ngelendot aja tuh rasanya kalau misalkan udah pokoknya agamanya, terus juga dia nih bagus lah ya. Apa nih, bukan cuman agamanya aja kan, tapi ya udah tuh mencakup semuanya tuh, mapan, pokoknya sandang pangannya itu udahlah ya, pengertian lah intinya udah bagus. Jadi teman-teman, definisi dari sacet langsung jadi itu bukan ya sacet ketemu orang ngajak nikah nggak jelas ya udah langsung mau, ya nggak gitu. Tapi kan kita juga harus menelusuri dulu nih langkah-langkah ta'aruf itu kan, perkenalan dulu ya nggak, bukan maksudnya untuk berkholwat ya, karena tapi kan harus ada orang ketiga ngantar CV dan lain sebagainya. Itu kalian bisa tuh belajar untuk kelas-kelas ta'aruf itu ada teman-teman. Dan juga kan kita harus tahu nih bagaimana untuk kehidupan dia, keuangan dia, bagaimana sikap dia. Itu bukan cuma nanya ke orang tuanya aja kan, tapi tanya juga dong ke kerabat dekatnya, ke orang-orang teman kerjanya. Pokoknya tanya deh teman-teman, kalau misalkan kita mau tahu nih, sifat asli orang ini bagaimana. Pokoknya untuk orang-orang yang baru ketemu gitu ya,
kita juga harus tanya nih bagaimana ketika dia bekerja dan juga kehidupannya bagaimana. Karena kan cinta itu bukan cuman ya udah, maksudnya menikah itu bukan cuman ya udah menikah, aku dan kamu sama-sama suka kita harus nikah. Ya enggak gitu teman-teman. Akan tetapi ya kita juga harus menyiapkan nih poin-poin penting, ilmu agama, parenting, keuangan, bagaimana mengurus keuangan, pokoknya fikih wanita, peran suami bagaimana, peran istri bagaimana, itu tuh sangat penting banget teman-teman untuk kehidupan kita. Apalagi tentang parenting tuh, kalau misalkan udah punya anak, gimana anaknya, gimana menghadapi anak yang tantrum, bagaimana menghadapi supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah itu juga harus penting nih banget teman-teman. Jadi bukan hanya bucin aja teman-teman. Kita boleh nih bucin sama pasangan kita, tetapi bucin sama pasangan yang udah halal itu diperbolehkan banget teman-teman. Tetapi kalau misalkan pasangan yang belum banget halal, yang belum halal maksudnya, itu janganlah bucin-bucin teman-teman. Nanti kalau misalkan suatu saat kita disakitin, kan kita juga iya nggak sih yang sakit. Kayak aduh ya Allah, kenapa sih, kayak kenapa harus aku yang disakiti Kayak gitu. Padahal kan rasa sakit itu timbul karena kita juga yang membuat, kita juga penyebabnya, ya nggak, walaupun sebenarnya yang salah di pihak si laki misalkan, atau yang salah di pihak si perempuan. Nah, tetapi kan perasaan itu timbul, perasaan sakit itu timbul karena kita, ya nggak. Coba kalau misalkan kita ngulang lagi nih ke bawah, coba kalau misalkan kita nggak terima dia, coba kalau misalkan kita nggak mau sama dia, coba kalau misalkan kita nggak ini sama dia, pasti kan perasaan sakit itu nggak akan ada, perasaan overthinking tuh nggak bakal ada, perasaan apa lagi, perasaan dibuat galau tiap hari itu nggak ada, iya nggak teman-teman? Jadi kita nih sebagai wanita harus pintar-pintar memilih nih untuk calon pasangan kita. Jangan cuman asal suka, asal sayang, asal cinta, ya udah deh langsung aja lanjut koi gaskan. Enggak teman-teman. Tetapi kita juga harus menjadi wanita yang pintar, berkarir, berpendidikan. Karena kan Al-Madrasatul Ula itu karena Umun itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ana. Apabila ada kata-kata yang salah, Ana mohon maaf, pada Allah Ana mohon ampun. Dan dari cerita yang di atas kita mendukung mbaknya ya guys ya. Bahkan jangan sampai dihujat, maksudnya jangan sampai dihujat. Ih, ngomongnya tuh berbelit-belit. Ih, kesel tahu gak sih? Sebenarnya suka ngomong tuh berbelit-belit. Udah ya udah, kepada Allah Ana mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwanaya. See you next time guys. Oh iya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Semoga Anda tuh selalu semangat gitu, karena kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak gitu ya buat konten. Ini aja maju mundur gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwanaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.